Bangkitnya Dataran Hitam bab 901 memasuki area musuh. Beberapa jam kemudian, setelah menyelesaikan masalahnya dengan kusir yang telah bekerja untuknya dan berurusan dengan orang-orang dunia bawah tanah Atela yang disewa sebelumnya, Minos menuju ke area pusat kota ini. Di tempat seperti itu, dia berada di atap hotel terkemuka di kota itu. Dari sana dia bisa mengamati istana kerajaan dan kuil gereja spiritual. Tempat seperti itu memiliki pemandangan yang istimewa dan juga berada dalam jarak yang cukup dekat bagi Minos untuk menggunakan indera spiritualnya untuk memindai sekeliling kedua tempat tersebut. Minos tahu bahwa Gloria tidak akan bertindak melawannya tanpa dia langsung menyerang gereja. Tapi karena akan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan urusannya di kota ini di hadapannya, dia ingin menghindarinya dengan cara apapun. Jika dia harus bertindak melawan Charles di depannya, Gloria mungkin merasa terpaksa setidaknya melindungi para bangsawan, yang pada dasarnya akan menjadi akhir dari misi Minos. Oleh karena itu, dia dengan sabar menunggu wanita tersebut keluar dari tempatnya berada sehingga dia dapat yakin bahwa wanita tersebut tidak akan ada pada saat penyerangannya. Sebelumnya, dia telah membayar seseorang untuk mengawasi pergerakan istana kerajaan dan kuil gereja. Karena itu, dia mengetahui bahwa Gloria sedang menginap di pos gereja tersebut dan saat ini berada di istana keluarga Walker. Karena itu, dia berdiri di samping seorang pemuda yang pingsan di atap itu, menunggu saat teman seperjalanannya baru-baru ini akan meninggalkan tempat itu dan beristirahat di gedung gereja. Aku ingin tahu apakah dia akan terkejut ketika dia mengetahui identitasku. Minos memikirkan hal ini sambil menguap, menahan monotonnya mengamati tempat-tempat itu. Minos yakin Gloria akan mengetahui identitasnya setelah hari ini karena para penyintas pasti akan membicarakan ciri khasnya. Dan mengingat dia telah maju saat berada di sisi Gloria dan menerima senjata baru darinya, akan sulit bagi seorang wanita untuk mengabaikan begitu banyak kebetulan. Bahkan fakta bahwa dia belum menunjukkan kemampuannya di hadapannya akan membuatnya mempertanyakan identitasnya. Karena itu, Minos sudah yakin Gloria akan mengetahui identitasnya. Namun dari sudut pandang Dataran Hitam, ini bukan lagi hal yang buruk. Lagi pula, setelah hari ini, tidak ada bedanya apakah dia mengetahuinya atau tidak. Jadi, dia santai saja menghadapi masalah tersebut. Apakah itu akan meningkatkan minatnya padaku? Atau justru sebaliknya? Yah, itu tidak masalah. Jika tidak, berarti kita tidak ditakdirkan. Ia memikirkan hal itu hingga akhirnya ia melihat sosok cantik Gloria dari jauh. Oh, akhirnya, ia merayakannya sambil memperhatikan rute Gloria menuju pos gereja itu. Dia telah tinggal di tempat itu selama lebih dari 3 jam berturut-turut, jadi sungguh luar biasa baginya melihat wanita cantik itu meninggalkan tempat seperti itu. Aku akan menunggu 1 jam lagi, dan jika dia tidak keluar lagi, aku akan memulai misiku. Kemudian, dia mengambil keputusan, mengingat informasi yang diberitahukan oleh orang pingsan di sebelahnya. Dari apa yang diamati orang itu pada hari-hari sebelumnya, Gloria selalu bermalam di kuil gereja setelah makan malam. Jadi, Minos sekarang hanya perlu memastikan bahwa dia tidak akan mengubah rutinitasnya sebelum dia dapat bertindak. Setelah lebih dari 1 jam, Minos sudah menuju istana kerajaan, merasakan dinginnya malam bercampur dengan niat membunuh yang dingin. Namun saat dia berjalan di sepanjang trotoar yang hampir kosong di bagian kota itu, dia perlahan menenangkan hatinya, mempersiapkan dirinya untuk bertindak. Dalam pandangan Minos, dia punya 2 alternatif sekarang. Salah satunya adalah menyerang markas musuh secara langsung, yang lebih mudah dilakukan, namun akan menarik perhatian tetangga di area tersebut. Cara lainnya adalah menyusup ke tempat itu, yang lebih sulit namun berpotensi merahasiakan tindakannya lebih lama. Dan seperti yang diharapkan dari seseorang dengan kepribadian Stuart muda, dia memilih alternatif kedua, langsung menuju pintu masuk istana, tempat para penjaga kerajaan sedang berpatroli. Di tempat itu, ada 2 pos pemeriksaan. Yang pertama adalah tidak dilindungi, yaitu setiap pengunjung harus terlebih dahulu lewat untuk diizinkan atau tidak memasuki kawasan yang dilindungi. Tempat ini adalah pintu masuk pos jaga, terhubung dengan jalan utama kota itu. Sedangkan untuk pos kedua, ini adalah pos yang dilindungi oleh susunan pertahanan tingkat menengah tingkat 2, yang hanya mengizinkan masuknya mereka yang telah memperoleh izin dari pos pertama. Jika pengunjung tersebut tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, seperti misalnya mengancam pengawal kerajaan di pos pertama tersebut. Jika ini terjadi, bahkan jika musuh membunuh semua pengawal kerajaan, pos yang dilindungi oleh penghalang yang dibuat melalui susunan itu akan mencegah orang tersebut memasuki area itu. Dan mengetahui cara kerja tempat itu, Minos dengan damai berjalan menuju penjaga di pos pertama, menekan niatnya untuk membunuh sebanyak mungkin. Halo, selamat malam semuanya. Ucapnya sambil sampai di sisi jendela sambil masih memakai topengnya. Setelah memperhatikan tingkat kultivasi pendatang baru, beberapa penjaga di sana memandang Minos dengan hormat tetapi tanpa sikap tunduk. Salah satu dari mereka berkata, urusan resmi baru bisa diselesaikan besok setelah jam 8. Jadi, tolong, jangan memaksa. Minos kemudian tertawa dan berbicara.
Teman-teman, saya tahu bagaimana pekerjaan Anda di sini, dan saya tidak ingin mempersulit siapapun. Tapi saya punya masalah mendesak yang harus diselesaikan dengan Yang Mulia. Yang Mulia, seperti yang aku katakan, kamu harus menunggu sampai besok. Penjaga yang sama dari sebelumnya hendak mengatakan sesuatu tetapi berhenti di tengah jalan ketika dia mengingat hal tertentu. Tidak, Anda harus menunggu sampai lusa karena Yang Mulia akan menghabiskan hari esok dengan sibuk dengan pemakaman Yang Mulia. Namun Minos tidak memperdulikan alasan tersebut. Sebaliknya, dia hanya memandang dari satu sisi ke sisi lain seolah berusaha menghindari terlihat melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dia kemudian menatap mata pria itu dan memberi isyarat dengan salah satu tangannya, meminta orang tersebut untuk datang kepadanya. Saat dia mengikuti instruksi pria bertopeng itu, penjaga itu mendengar bisikan Minos di salah satu telinganya. Saya di sini untuk berbicara dengan Yang Mulia tentang lokasi Black dan para pengkhianat itu. Kamu tahu apa yang aku bicarakan, kan? Meneguk, penjaga kerajaan itu menelan ludahnya karena ketakutan, merasa bahwa dia seharusnya tidak menanyakan apapun. Sebaliknya, dia seharusnya membiarkan pria bertopeng terkutuk itu lewat, tapi sekarang dia terlibat dalam urusan keluarga kerajaan. Semua orang tahu bahwa Charles ingin membunuh Black. Bagaimanapun, Wilfred adalah seorang yang cacat dan tidak akan pernah bisa mengambil alih kekuasaan dari Charles karena keluarganya sendiri tidak akan mendukung orang seperti itu. Tapi pangeran kedua, dia bisa mencoba melakukan kudeta dan berhasil. Bahkan akhirnya mendapatkan dukungan dari keluarga. Dan mengingat keluarga kerajaan tidak mengizinkan tindakan seperti itu di depan umum. Penjaga itu mau tidak mau merasa takut akan dihapus hanya agar semua jalan keluar bisa diselesaikan. Sial, kuharap tidak ada yang tahu tentang ini. Dia lalu berbisik pada Minos. Tuan, bisakah Anda merahasiakan ini di antara kita? Saya punya keluarga yang harus diurus. Minos tersenyum, puas mendengar nada gugup orang itu. Yah, itu terserah kamu. Jika saya bisa melaporkan informasi yang saya miliki kepada Yang Mulia sesegera mungkin, saya pikir kita bisa berpura-pura tidak pernah melakukan percakapan ini. Kalau tidak, aku tidak bisa menjanjikan apapun. Setelah mendengar ini, pria itu menghela nafas lega sebelum berteriak kepada teman-temannya untuk membuka jalan bagi pria bertopeng itu untuk memasuki tanah milik keluarga kerajaan setempat. Dan Minos tidak butuh waktu lama untuk mengikuti jejaknya. Dia melihat gerbang masuk terbuka untuknya dan berjalan dengan tenang menuju tujuannya, sudah memperhatikan penjaga yang sama seperti sebelum datang menemaninya ke pos berikutnya. Tapi setelah tiba di pos kedua, Raja Spiritual yang bersiaga mengerutkan kening saat dia mendengar cara menarik yang digunakan pengawal kerajaan sebelumnya untuk membenarkan perjalanan Minos. Kamu, Raja Spiritual yang berada di dalam area yang dilindungi oleh barisan pertahanan lokal mengatakan ini sambil menunjuk dengan salah satu jarinya ke arah Minos. Mengapa Anda tidak menyampaikan informasinya kepada saya? Lalu, saya bisa menemui Yang Mulia sendiri. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi semua orang. Hahaha, lucu sekali. Dan apa yang saya peroleh dari hal itu? Saya memiliki banyak pekerjaan untuk mendapatkan informasi yang sangat diinginkan Yang Mulia. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil hak istimewaku untuk memberitahunya tentang hal itu. Minos berkata dengan percaya diri. Ini, bangkitnya dataran hitam bab 902 pengunjung yang tidak diinginkan. Itu tidak akan berhasil. Raja Spiritual mencoba meyakinkan orang asing ini untuk membatalkan niatnya. Yang Mulia terlalu sibuk menghadapi situasi saat ini dan tidak akan menerima orang asing seperti Anda. Ngomong-ngomong, kenapa kamu memakai topeng ini? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Saya melindungi identitas saya karena, tidak seperti Anda. Saya tidak memiliki dukungan untuk memastikan bahwa saya tidak akan dirugikan karena konflik keluarga kerajaan. Mengenai masalah lainnya, saya minta maaf atas apa yang terjadi pada Yang Mulia. Tapi saya memiliki informasi yang mungkin tidak akan bertahan lama. Dan karena aku tidak akan mewariskan kelebihanku padamu, sebaiknya kau biarkan aku masuk. Atau aku akan kembali ke tempat asalku. Minos mengatakan ini dengan nada kesal, menunjukkan bahwa dia tersinggung karena kurangnya kebijaksanaan orang tersebut. Untuk membodohi orang-orang itu, dia benar-benar perlu tampil di sini untuk menjual informasi. Karena itu, dia perlu menghargai posisinya. Dalam situasi seperti ini, jika dia menceritakan apa yang dia ketahui kepada pria itu, tidak ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan kompensasinya. Bagaimanapun, Charles akan menjadi raja kerajaan ombak dalam hitungan minggu, dan pastinya tidak buruk untuk membantu orang dengan status seperti itu. Jadi, dengan mempertahankan posisinya, dia melegitimasi kepentingannya di sini, sehingga membuat karakternya lebih kredibel. Bajingan serakah, Raja Spiritual mengutuk Minos dalam pikirannya, kesal karena orang ini lebih pintar daripada orang lain yang pernah berhubungan dengannya di masa lalu. Namun, sambil menatap Minos, pria ini tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tertawa. Tapi mungkin dia terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Saya akan menemukan cara untuk menghadapinya setelah dia menyampaikan informasi yang dia miliki kepada Yang Mulia.
Menjual informasi juga mempunyai bahayanya. Informasi tertentu sangat penting sehingga tidak menarik bagi banyak orang untuk mengetahuinya. Dan dalam situasi di mana hanya dua pihak yang mengetahui hal tersebut, pihak yang lebih kuat dan lebih menghargai informasi tersebut mungkin akan lebih baik bertindak melawan pihak lain dengan menghilangkannya. Namun, sayangnya bagi raja spiritual itu, dia telah membuat pilihan terburuk karena dia percaya apa yang dikatakan oleh bajingan seperti Minos kepadanya. Baiklah, tapi aku akan menemanimu agar kita terhindar dari masalah lebih lanjut. Individu level 54 ini mengatakan ini tepat sebelum dia membuat tanda kepada timnya di area yang dilindungi oleh penghalang pertahanan properti ini, membuka pintu tempat itu untuk Minos. Minos kemudian masuk ke tempat itu, mengikuti raja spiritual yang mungkin berpikir dia lebih penting daripada penguasa ini. Baiklah, pertama-tama aku akan menemukan semua targetku. Minos mulai memikirkan tentang urutan tindakannya, tersenyum puas karena telah menipu para penjaga kerajaan itu. Poin utama dari penyamaran Minos bukanlah bagaimana dia berperilaku, sesuatu yang, ya, memberikan kredibilitas pada penyamarannya. Sebaliknya, apa yang membuatnya bisa membodohi orang-orang ini adalah fakta bahwa dia hanya berada di level 53, level yang jauh lebih rendah daripada banyak pejuang yang berjaga di perkebunan ini. Sial, bagi 99% kultivator tingkat itu di wilayah ini, raja spiritual level 54 saja sudah cukup untuk menghentikan orang seperti itu. Dan jika itu adalah seorang kultivator level di atas, maka orang level 53 tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Minos berhasil memasuki area yang dilindungi oleh barisan pertahanan kelas 2 tingkat menengah tanpa menimbulkan keributan besar. Dia kemudian mempertimbangkan, pertama-tama aku harus bertindak melawan si brengsek Charles itu. Dia mungkin adalah orang yang dilindungi oleh 4 raja spiritual level 57 ini. Jadi, dia memikirkannya sambil melihat ke arah tertentu. Aku akan bisa melenyapkan mereka tanpa menimbulkan keributan, sehingga memastikan tercapainya targetku. Sedangkan untuk musuh tingkat tinggi lainnya, aku akan menghadapinya nanti. Sambil memikirkan hal tersebut, Minos akhirnya mengikuti pria itu menuju bagian dalam gedung pertama yang mereka lewati, tempat kantor pangeran berada. Namun karena Stuart muda sudah menyadari bahwa targetnya tidak ada di tempat itu, dia memutuskan untuk bertindak. Hei, menurutku yang mulia tidak ada di gedung ini. Mengapa Anda membawa saya ke sini? Dia bertanya pada orang itu ketika dia berhenti di tengah koridor, di mana tidak ada orang lain selain dirinya sendiri. Tentu saja, kami tidak akan langsung menemui yang mulia. Pertama, kami akan memberitahu stafnya tentang kunjungan Anda. Setelah itu, kami akan menunggu sampai mereka memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Dia mengatakan ini ketika dia tiba-tiba merasa pandangannya dengan cepat meredup. Kemudian, penjaga kerajaan ini pingsan, jatuh ke arah Stuart muda, yang segera memegang salah satu lengannya, mencegahnya jatuh ke tanah. Baiklah, aku akan mengganti pakaianku. Setelah ini, Minos segera masuk ke ruangan kosong di sana, melepas seragam orang tersebut dan kemudian menyembunyikan tubuh penjaga di lemari di sana. Setelah itu, sambil mengenakan seragam pengawal kerajaan setempat, Minos dengan damai berjalan menuju Charles. Sementara itu, Charles sedang berada di kediamannya, bersenang-senang bersama salah satu teman dekatnya, Ava. Mereka berdua berada di kamar tidur calon raja ini, dalam keadaan telanjang, berkeringat, dan penuh tanda merah di sekujur tubuh mereka seolah-olah sedang berada di akhir sesi seks binatang. Dia berdiri di sisi kanan tempat tidur ganda besar di kamarnya sambil dengan penuh semangat menembus gua basah temannya, membuat suara-suara khas dari tindakan ini. Namun hal seperti itu hanya akan diperhatikan oleh orang yang lebih perhatian. Pasalnya, saat Ava merasakan tubuhnya datang dan pergi, dengan payudaranya yang berayun liar, dia mengerang seolah tidak ada hari esok. Dia memang tipe orang yang suka bersuara, suka mengeluarkan berbagai macam suara, terkadang mengomentari hal-hal yang tidak senonoh yang hanya akan membuat kesenangan semakin menarik. Dan mendengar semua itu, Charles tak bisa menahan senyum, terkadang memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul pantat indah di depannya itu. Hahaha, aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang bodoh itu melihatku bersama teman lamanya. Charles memikirkan hal ini ketika dia teringat seseorang yang telah diusir dari keluarga Walker hanya karena dia berteman dengan Ava. Siapa namanya tadi? Petrus. Hahaha, dan setelah aku mengusirnya, Ava benar-benar jatuh ke pelukanku. Hehe, sepertinya aku benar-benar punya ide terbaik. Dia memuji dirinya sendiri saat dia melihat adiknya keluar masuk Ava. Adapun Ava, dia tidak memikirkan apapun yang berhubungan dengan masa lalunya karena yang penting baginya hanyalah kesempatan untuk menjadi ratu setempat, atau siapa tahu, setidaknya salah satu istri raja. Dia tidak mencintai Charles, tapi berhubungan seks dengan pemuda ini, selain menyenangkannya secara fisik, adalah sesuatu yang bisa membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi mengapa tidak menggabungkan yang bermanfaat dengan yang menyenangkan?
Itu adalah keputusannya ketika dia menyadari bahwa teman yang dia minati sudah tidak ada lagi dan pangeran ini menginginkannya. Mengenai meratapi apapun yang terjadi pada Peter, baiklah, pada saat itu, dan bahkan sekarang, dia tidak bertekad untuk mendapatkan kemewahan dalam hidupnya karena mengkhawatirkan orang lain. Jadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang telah terjadi, dan akan lebih menguntungkan baginya jika memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya. Dan mengingat situasinya saat ini, dia tidak menyesali pilihannya. Oleh karena itu, dia berdiri di sana, puas, tersenyum lebar, saat adik perempuannya menuangkan nektarnya dengan senang hati. Dan sementara keduanya aktif bersenang-senang, Raja Spiritual level 57 di sekitar ruangan itu duduk di posisi berbeda di kediaman Charles, mengawasi area tersebut. Sangat menjengkelkan untuk mengawasi seseorang yang menghabiskan lebih dari setengah hari di tempat tidur dengan wanita cantik. Lagi pula, mereka tidak bisa bersenang-senang saat bekerja. Namun sebagai spesialis berpengaruh, orang-orang dengan pengalaman bertahun-tahun, keempat orang ini tahu cara mengabaikan apa yang terjadi di ruangan itu, hanya berfokus pada pekerjaan mereka. Sayangnya bagi mereka, hari ini, waktunya telah tiba untuk tugas mereka diuji oleh pengunjung yang tidak diinginkan. Bangkitnya dataran hitam bab 903 kesenangan untuk terakhir kalinya. Pada saat kritis itu, ketika beberapa orang sedang bersenang-senang sementara yang lain mencoba mengabaikannya, seseorang yang mengenakan baju besi biru pengawal kerajaan memasuki kediaman itu. Orang itu berjalan dengan tenang seolah-olah sedang berjalan-jalan di malam hari. Ia mengenakan topeng emas yang menutupi seluruh wajahnya namun tidak menyembunyikan rambut coklatnya. Yang pendek dan bermotif modern, rendah di bagian samping dan sedikit lebih panjang di bagian atas. Namun, saat berjalan melewati kediaman mewah yang tinggi itu, orang ini memegang pedang indah berwarna merah tua di belakang punggungnya dengan salah satu tangannya. Dan dengan orang seperti itu berjalan melewati kediaman itu dengan tenang seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Tidak butuh waktu lama sebelum keempat pengawal kerajaan di tempat itu menyadari kedatangan Minos. Salah satu dari mereka kemudian berdiri dari tempatnya duduk, di salah satu dari 4 sudut luar kamar Charles itu, dengan ekspresi wajah yang aneh. Orang bertopeng, apakah ada orang seperti itu di pengawal kerajaan? Dia bertanya-tanya, menyadari bahwa ketiga temannya sudah memperhatikan pendatang baru ini. Namun, saat Minos perlahan berjalan menyusuri koridor yang menghubungkan bagian kediaman tempat kamar Charles berada dengan pintu masuk, dia perlahan menggerakkan salah satu tangannya ke arah topengnya. Bersamaan dengan itu, keempat orang itu mulai mendengar suara siulan yang dibuat Minos saat dia berjalan menuju tempat itu. Hai, siapa kamu? Kenapa kamu memakai topeng itu? Tapi, yang lebih penting, apa yang kamu lakukan di sini? Salah satu dari mereka menanyakan hal ini ketika dia melihat wajah Minos, sedikit demi sedikit, mulai menampakkan dirinya. Namun, Minos tidak menjawab apapun, bahkan tidak peduli untuk memperhatikan Raja Spiritual level 57 itu. Sebaliknya, dia terus bersiul hingga salah satu tangannya bergerak perlahan, akhirnya memperlihatkan pedang indah yang tersembunyi di belakangnya. Setelah melihat ini, salah satu dari orang-orang itu melihat ke arah pedang Minos dan kemudian ke wajah pemuda ini, merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalari tulang punggungnya. Meneguk, mimpi tanpa batas, seni melahap. Segera setelah bertemu dengan 3 dari 4 individu tersebut, sebuah cincin hitam besar muncul di kaki Minos saat dia menyerang individu dalam bidang penglihatannya yang berada paling jauh darinya dengan teknik mentalnya. Dan pada saat itu juga, salah satu dari orang-orang itu akhirnya mengenali pendatang baru tersebut. Karena teknik yang digunakan oleh Minos sungguh tidak salah lagi. Adapun 2 orang yang bersama Minos tepat di depan mereka. Salah satunya sudah perlahan jatuh ke tanah setelah menerima serangan mental pertama dari penyerang. Kotoran, salah satu dari mereka berteriak putus asa, menyadari malapetaka besar yang akan dihadapi keluarga ini. Langkah eksplosif, pedang spasial. Namun, ketika orang itu membuat teriakan itu, orang yang paling dekat dengan Minos tidak beruntung dan dengan cepat terbunuh oleh serangan pedang. Minos terlalu cepat pada levelnya saat ini sehingga orang-orang ini bahkan tidak punya peluang melawannya. Dan dengan teknik utamanya yang membatasi pergerakan masing-masing orang itu, ketika musuhnya tidak menduganya, dia sudah muncul di punggung lawannya. Setelah ini, Minos melakukan hal sederhana. Dengan cepat menggunakan pedang tingkat tinggi kelas 2 miliknya untuk memenggal orang seperti itu. Dan melihat ini, lawan ketiga dalam pandangan Minos itu ingin melarikan diri. Tapi sayangnya dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bukan hanya karena pembatasan ruang yang dihasilkan oleh teknik utama Minos tetapi juga karena setelah beberapa detik di bawah pengaruh seni melahap. Orang tersebut telah kehilangan sejumlah besar energi. Brengsek, bagaimana mungkin? Penjahat ini jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Yang lain di sana berpikir dengan putus asa. Namun, saat dia memikirkannya, dia melihat mata Minos bersinar dalam warna pelangi, membawanya ke tempat yang mengerikan dalam hitungan detik. Beberapa saat yang lalu, di dalam kamar Charles dan Ava masih bersenang-senang.
Namun, ketika mereka sampai di sana sekali lagi, mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka berhenti bergerak. Dan ketika dia tidak bisa bergerak dalam posisi di belakang Ava, dengan kedua tangannya di pantat wanita ini, Charles memperhatikan punggungnya, merasa aneh. Apaan ini? Aku hampir sampai. Dia memikirkannya. Tak lama kemudian, seolah dalam sekejap mata, dia kembali menggerakkan pinggulnya, menembus bunga basah Ava. Namun, keanehan sebelumnya tidak luput dari perhatian keduanya. Namun, ketika keduanya mencoba saling memandang dengan ragu, tubuh mereka berhenti bergerak lagi. Neraka. ... Sementara itu, setelah beberapa detik sejak dimulainya serangan Minos, pengawal kerajaan keempat dan terakhir yang melindungi Charles akhirnya menjadi sasaran. Dialah yang paling jauh dari Minos selama ini. Tapi meskipun dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena setiap kali dia mencoba berlari, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dan dengan itu, ketika mencoba untuk setidaknya memperingatkan Charles tentang apa yang terjadi, dia akhirnya melihat siapa yang menyerang mereka. Namun, dalam sepersekian detik, ia melihat Minos muncul di sampingnya, sudah melakukan gerakan menendang yang diarahkan ke dadanya. Ah! Orang seperti itu berteriak putus asa ketika gerakan kaki kiri Minos mengarahkannya ke salah satu dinding kamar Charles. Retakan, dinding ruangan itu dengan cepat mulai retak, hingga akhirnya tubuh pengawal kerajaan itu menerobos sebagian, jatuh ke dalam ruangan itu. Ledakan, batuk, dia terbatuk tanpa sadar, dengan cepat kehilangan kesadaran, merasakan setiap tulang di punggung dan tulang rusuknya patah sementara rasa darah keluar dari mulutnya. Saat itu, Charles dan Ava masih terhubung. Tetap saja, keduanya dengan wajah menghadap ke arah seseorang yang tiba-tiba muncul di ruangan itu. Apa? Charles berteriak kaget, akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Adapun Ava, dia tidak kalah terkejutnya dengan pasangannya, merasakan kerentanan yang mengerikan saat ini. Apa yang terjadi? Dia bertanya-tanya ketika dia melihat penjaga kerajaan itu tenggelam dalam darahnya sendiri sementara baju besi kebiruannya memiliki bekas kaki setinggi dadanya. Penjaga Alex sedang sekarat, matanya membelalak ketakutan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun hal itu tidak mengherankan. Lagi pula, bagi seorang wanita level 47 memikirkan kematian raja spiritual level 57 yang kuat adalah hal yang tidak masuk akal. Bahkan di dataran hitam, orang seperti itu tidak mati begitu saja. Namun, disinilah Ava, telanjang, dengan organ genital Charles di dalam dirinya, menyaksikan ahli itu sekarat di tengah reruntuhan tembok. Dan pada saat keduanya terkejut, kaki Charles gemetar, dan dia perlahan jatuh ke lantai, akhirnya memutuskan hubungan dirinya dengan Ava. Namun saat dia melakukannya, teman kecilnya itu akhirnya memuntahkan isinya, yang terbang di udara, hingga akhirnya jatuh ke tanah di antara tubuh penjaga itu dan steward muda, yang kini berdiri di lubang dinding itu. Melihat ini, Minos melihat tanda di lantai dan kemudian pada dua orang telanjang di ruangan itu, memahami situasinya. Sepertinya kamu cukup beruntung bisa mendapatkan kesenangan untuk terakhir kalinya dalam hidupmu. Minos mengatakan ini sambil berjalan ke arah di mana Charles berdiri, mengamati wanita telanjang itu tetapi segera mengabaikannya. Namun, semuanya berakhir di sini. Nerakamu dimulai sekarang, Charles Walker. Saat Minos mengatakan ini, dia muncul di belakang targetnya, sudah membuat gerakan pedang ke arah leher orang tersebut. Anda, dan tidak butuh waktu lama bagi Charles untuk menyadari siapa orang itu, namun sebelum dia dapat berkata apa-apa lagi, dia merasakan pangkal lehernya terkoyak. Tidak. Dia berteriak putus asa ketika dia merasakan kekosongan dalam dirinya, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang pada saat itu bahkan membuat jiwanya bergetar. Tapi itu sudah terlambat. Minos telah menghancurkan kelenjar spiritual rambut kerajaan itu dalam 1 detik, melumpuhkan budidaya Charles. Tidak, Charles berteriak putus asa, merasa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya baru saja dicuri darinya dalam sekejap. Jangan putus asa dulu, kata Minos dengan tenang. Aku akan segera memasukkanmu ke dalam penarik. Kamu akan membayar atas apa yang kamu coba lakukan hari itu, cacing. Minos lalu tersenyum kejam, menatap mata Charles yang putus asa sambil mengabaikan Ava sama sekali. Tapi sekarang aku akan memberimu hak istimewa untuk menyaksikan aku membantai orang yang lebih tua. Bangkitnya dataran hitam bab 904 mengancam orang lain satu. Saat dia menyaksikan semua ini terjadi di depannya, Ava gemetar kagum, menjadi pucat pasi karena perubahan mendadak di sekelilingnya. Suatu saat dia bahagia, hampir mencapai orgasme. Namun, dalam sekejap mata, ada mayat di ruangan itu sementara pasangannya menangis putus asa, sudah lumpuh, di kaki musuh. Dalam sekejap, putra mahkota yang menjanjikan, yang akan menjadi peluangnya untuk sukses, telah jatuh dari salah satu posisi tertinggi di wilayah tersebut ke titik terendah. Itu adalah situasi yang tidak masuk akal. Dan mau tak mau dia merasa seolah-olah ini semua hanyalah mimpi buruk besar.
Mengapa semua ini terjadi? Mengapa Charles menjadi lumpuh? Dia bertanya-tanya dalam diam ketika dia melihat senyum Minos sementara dia menatap orang di kakinya. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa situasinya juga bukan yang terbaik. Sayangnya, pada saat itu juga, pasangannya memohon padanya alih-alih hanya berdiam diri dan melanjutkan nasib tragisnya sendirian, tanpa menyalahkannya. Mempertaruhkan, Ava, ucap Charles dengan nada serak, sangat lemah akibat apa yang baru saja dilakukan Minos padanya. Dia, bantu aku, namun permintaan bantuan apapun sia-sia. Mendengar itu, Minos menatap wanita telanjang yang hanya melindungi area intimnya dengan tangannya. Apakah kamu ingin membantunya, Ava? Minos bertanya dengan senyuman di wajahnya saat dia melihat orang seperti itu. Saat dia gemetar ketakutan, tidak berani menatap Minos, pemuda ini teringat sesuatu. Namanya Ava. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia merenungkan hal ini hingga akhirnya dia teringat percakapannya dengan Peter sebelum prajurit ini bergabung dengan tentara dataran hitam. Jadi, itu dia. Dia kemudian menatap wanita itu lebih intens, merasa bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Peter akan merasa dikhianati jika dia mengetahui hal ini. Sebelumnya Peter dan Ava hanya berteman, tetapi Charles mengira mereka akan menjadi lebih dari itu jika mereka memiliki kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Namun, meski tanpa menjalin hubungan, apakah salah jika Peter berpikir bahwa dia telah mengkhianatinya dengan bergaul dengan Charles seperti ini? Lagi pula, pangeran seperti itu adalah orang yang mencoba menghancurkan hidup temannya. Bolehkah dia tidur dengan orang seperti itu? Akankah Peter menganggap semua ini baik-baik saja? Minos tidak tahu bagaimana perasaan prajurit itu tentang hal itu. Tapi, dia akan menganggapnya sebagai pengkhianatan besar jika dia berada di posisi Peter. Karena itu, mau tidak mau dia memandang wanita itu dan berpikir mungkin dialah yang harus disalahkan atas semua yang terjadi pada Peter. Bukankah dia memanipulasi kedua belah pihak untuk meningkatkan peluang keberhasilannya? Mungkin secara tidak sadar. Dia ingin menjadi seorang ratu dan melakukan tindakan paling radikal untuk memancing perasaan pada orang bodoh ini? Dia bertanya-tanya sambil menatap Charles. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, mengesampingkan topik itu. Yah, sudahlah. Wanita ini tidak punya cara untuk mempengaruhi rencanaku di sini, jadi aku serahkan pada Peter untuk menanganinya sendiri jika dia mau. Dia lalu berkata, Yah, cacing, ayolah. Saatnya lebih banyak lagi anggota keluargamu yang bergabung dengan ayahmu. Tidak, Ava, tolong aku, panggil seseorang, Ava. Charles berteriak di tengah air matanya saat Minos menyeretnya melewati tempat itu, menuju pemberhentian berikutnya. Mari kita lihat. Kurasa kamu yang berikutnya. Dia memikirkannya setelah melihat ke arah beberapa aura terkuat di istana itu. Namun dia belum menuju ke arah musuh utamanya di lokasi tersebut. Bagaimanapun, dia segera meninggalkan kediaman itu dengan kecepatan tinggi, menghilang dari pandangan wanita telanjang itu. Menyadari hal tersebut, Ava akhirnya berhenti memandangi lubang di dinding ruangan itu sambil menangis bergalon-galak air mata. Dia berteriak sekuat tenaga, memperingatkan orang lain di sekitar sana. Brengsek, saya telah kehilangan semua yang telah saya bangun sejauh ini. Sementara Ava menangisi kehilangannya dan merasakan perasaan tidak enak yang datang dari pengalaman mendekati kematian, Minos bergegas ke gedung lain, perhentian berikutnya setelah rumah Charles. Dan ketika pewaris kerajaan itu menderita karena diseret oleh Minos, penguasa itu akhirnya sampai di depan pintu kediaman yang akan dia masuki. Di tempat itu, dua raja spiritual sedang duduk berjaga, satu di dalam dan satu lagi di luar kediaman. Merasakan hal ini, dia tersenyum dan menatap Charles sebelum akhirnya menyimpan pedangnya di cincin spasialnya dan kemudian melemparkan pemuda ini ke pintu tempat itu. Namun tindakan tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba hingga membahayakan nyawa Charles. Tidak, Minos hanya menggunakan kekuatan yang diperlukan orang itu untuk melewati pintu itu dan merasakan sedikit lebih banyak rasa sakit. Pada saat yang sama, dia ingin memasuki tempat itu dengan gaya, menunjukkan kepada semua orang di sana bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Ledakan. Jadi, dalam beberapa detik, tubuh Charles telah melewati target Minos. Berhasil memasuki kediaman itu. Yang mulia? Para pengawal kerajaan di tempat itu memucat ketakutan saat melihat siapa yang baru saja terlempar ke tempat itu. Tapi segera melihat pemuda itu, mereka merasa lebih buruk ketika menyadari situasi Charles. Dia lumpuh, salah satu dari keduanya berkata tanpa memahami bagaimana atau mengapa hal ini terjadi. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, orang-orang yang ada di kediaman itu, para janda William Walker, sudah sampai di lorong masuk tempat Charles terjatuh. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka menanyakan hal ini, tidak mengerti apakah ini lelucon atau sesuatu yang serius. Namun melihat situasi pemuda itu dan melihat ke lubang di pintu itu, Ratu, Ibu Wilfred,
mengerutkan kening, merasakan firasat buruk. Bersiaplah untuk bertarung, ucapnya cepat, sudah mengambil posisi bertarung, siap melawan pihak yang bertanggung jawab atas hal ini. Sebaliknya, saat Ibu Carlos melihat keadaan putra kesayangannya, ia gemetar menahan amarah dan air mata mengalir dari matanya. Ah, siapa yang melakukan ini? Keluar! Dia berteriak sekuat tenaga sambil memeluk pemuda yang terlempar tadi. Dan dengan segala keributan ini, tidak lama kemudian Wilfred pun muncul di tempat itu, penasaran dengan apa yang terjadi. Charles, dia bertanya-tanya, terkejut bahwa hal seperti itu akan terjadi ketika semua orang sedang berkumpul untuk upacara perpisahan ayahnya. Meneguk, apa yang sedang terjadi? Siapa yang menghancurkan pengembangan rohaninya? Apakah itu Black? Dia mencoba memahaminya dengan kaget. Wilfred tidak menyukai Charles, tapi dia sudah menyerah dalam persaingan memperebutkan takhta, dan dia merasa aneh karena hal seperti itu terjadi tepat sebelum pemakaman ayahnya. Lagi pula, semua orang ada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal pada William, dan dia tidak berpikir sedikit pun bahwa bencana akan terjadi sekarang. Lebih buruk lagi, semua ini terjadi di dalam markas mereka. Oleh karena itu, dia benar-benar terkejut, merasa tidak enak dengan semua itu. Baiklah, jika semua orang sudah ada di sini, kita bisa bicara sedikit. Suara Minos terdengar dari tempat itu saat dia berjalan dengan tenang melewati pintu masuk yang hancur. Sementara itu, dia membawa pedang berbilah merah tua di salah satu tangannya, dengan pedang sejajar dengan tubuhnya, mengarah ke bawah. Dan ketika dia akhirnya mencapai titik di mana dia bisa melihat semua orang itu, 5 wanita, dan 3 pria, selain Charles, Minos tersenyum, menakuti orang-orang itu. Bukan karena dia berpenampilan aneh atau apa. Dia belum melakukannya. Faktanya, penampilannya sangat enak dipandang, dan senyumannya adalah senyuman yang akan membuat orang-orang mengelilinginya dan memberinya manfaat dari keraguan. Yang menakutkan adalah kenyataan bahwa dia menyerbu tempat ini sambil berjalan dengan damai, tertawa seolah baru saja melihat orang-orang kesayangannya. Meneguk, salah satu dari 2 pengawal kerajaan itu menelan ludahnya karena ketakutan, segera setelah menyadari bahwa dia tidak bisa meremehkan pemuda itu. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menggunakan artefak tingkat tinggi tingkat 2 dengan lancar. Dia dan semua orang di sana kemudian mendengar suara Stuart muda sekali lagi. Namaku Minos Stuart, dan hari ini aku akan mengubah segalanya di kerajaan ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 905 mengancam orang lain 2. Minos Stuart, masing-masing orang mengulangi kata-kata itu dengan kaget, mulut ternganga, sangat terkejut karena musuh regional ada di tempat ini. Sejauh yang mereka tahu, meski memiliki keunggulan melawan para pemimpin regional, perang di Dataran Hitam sama sekali tidak mudah bagi pihak Minos. Karena itu, masing-masing dari mereka terkejut karena orang ini akan muncul tepat di depan mereka, di dalam markas mereka, ribuan kilometer jauhnya dari wilayah perang tersebut. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Wilfred bertanya-tanya saat dia merasakan getaran di punggungnya, melihat bagaimana Minos memperhatikannya. Meneguk, di sisi lain, Ratu memiliki pemikiran yang lebih maju dibandingkan orang-orang di tempat itu. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Aku tahu dia punya kekuatan untuk menghancurkan pertahanan kita, tapi hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Dia merenungkan hal ini, dengan gugup menatap Minos. Dan sementara wanita lain dan pengawal kerajaan memiliki kekhawatiran berbeda terhadap Minos, Ibu Charles sangat marah. Setelah menyadari kedatangan Minos, dia segera menyadari bahwa kemalangan putranya hanyalah tanggung jawab Stuart muda. Dan saat menyadari betapa sombongnya kata-kata penguasa tersebut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. Namun, wanita itu cukup pintar untuk tidak bertindak sembarangan. Jadi, dia tidak langsung bertindak melawannya sambil mencari celah dalam pembelaannya. Dia telah melumpuhkan putranya, dan wanita ini tidak bisa membiarkan Minos melarikan diri dari tempat ini tanpa terluka. Akhirnya, saat keheningan menyelimuti area kediaman raja itu, Minos mulai melontarkan ancaman barunya. Baiklah, hari ini, saya di sini untuk mengubah keadaan di kerajaan ombak. Untuk memulai, dia berhenti sejenak dan kemudian melihat kedua pengawal kerajaan itu. Mimpi tanpa batas, engah. Dalam sekejap mata, 2 mayat jatuh ke tanah ketika semua orang di sana menyaksikan ini dengan kagum, merasakan betapa tidak nyatanya semua itu. Meneguk, apa itu? Dia membunuh mereka. Brengsek, kita mati. Kenapa kamu melakukan itu? Kami bahkan tidak melakukan apapun. Salah satu janda itu mengatakan hal itu dengan ketakutan. Namun Minos tidak mau repot-repot menjawab orang itu. Sebaliknya, dia hanya melanjutkan apa yang dia lakukan di sini. Dia berkata, baiklah, pertama-tama saya akan menghilangkan komando lama House Walker sehingga generasi baru memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan terbaik. Dengan beberapa pengecualian, aku akan melenyapkan semua raja spiritual dari keluarga ini yang berada di atas level 56. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menghilang dari tempat itu, membuat orang-orang itu semakin khawatir, tidak memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana dia akan bertindak selanjutnya.
Jika dia ingin membunuh semua orang, mengapa tidak melakukannya saja? Artinya, orang-orang ini ingin hidup. Tapi melawan seseorang seperti Minos, yang tidak punya harapan untuk mereka kalahkan, lebih baik dia melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Setidaknya mereka tidak perlu menderita dalam antisipasi. Tapi saat dia berbicara, dia menghilang begitu saja, membuat mereka lebih tegang dari sebelumnya. Ketika sang ratu hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian Stuart muda muncul kembali di tempat yang sama, hanya saja kali ini dengan beberapa tubuh tak sadarkan diri bersamanya. Dia kemudian melanjutkan presentasinya sambil mengangkat leher orang termuda tersebut. Saya memberi ultimatum kepada orang ini beberapa jam yang lalu, dan dia menerimanya. Dia kemudian memandang Wilfred dan berkata, "Saya di sini untuk menawarkan hal yang sama kepada Anda. Aku tidak peduli bagaimana kalian melakukannya, tapi Raja Baru harus mengeluarkan pasukan negara bagian ini dari dataran hitam. Untuk lebih jelasnya, ini harus terjadi segera setelah pemakaman Raja Walker. Maka kamu akan menjadi bawahanku selama 1000 tahun ke depan." "Apa?" Ibu Charles berteriak marah, merasakan bahwa pembicaraan Minos mengarah ke arah yang sangat meresahkan. "Jika kamu tidak melakukan ini, aku akan melakukan apa yang aku janjikan pada Black. Aku akan membunuh kalian semua dan mengakhiri kisah keluarga Walker saat ini juga." Dia berkata dengan dingin, terutama menatap Wilfred dan ibu pria itu, yang merupakan orang terkuat di sana. Dan setiap orang di tempat itu merasa hal ini akan terjadi jika mereka menolak mematuhi Stuart muda. "Meneguk, menurutmu?" Wilfred hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba ibunya menghentikannya. "Wilfred, diamlah sebentar," dia berkata keras sambil memperhatikan Minos dengan hati-hati. "Tidak masalah apa yang kita lakukan nanti, tapi saat ini, kita pasti tidak bisa melawannya. Kalau tidak, kita semua akan mati." Dia kemudian bertanya, "Jadi, jika kami menerimanya, apa yang akan kamu lakukan terhadap kami semua? Kamu bilang kamu akan membunuh semua raja spiritual tingkat tinggi, tapi kami bertiga berada dalam jangkauan kekuatan itu. Maukah kamu membunuh kami juga?" Wilfred kemudian memandang Minos dengan kagum, merasa bahwa dia mungkin akan kehilangan ibu tuanya. "Minos, kamu, baiklah, aku bisa membuat beberapa pengecualian," jawab Minos dengan tenang, dengan pedang di tangan kanannya. Mendengar itu, ibu Wilfred merasa lebih baik, berpikir mungkin ada jalan keluar bagi mereka. "Kalau begitu aku akan menyetujui omong kosong ini. Mengenai absurditas seperti itu, kami tidak akan pernah melakukan itu." Namun kelegaan ratu tidak berlangsung lama. "Tetapi mereka yang tidak saya bunuh hari ini harus menjadi sandera saya sampai perjanjian kita diresmikan." "Apa?" Dia berkata dengan kaget, merasa rencananya sia-sia. Adapun wanita lain di sana, tangan mereka sudah berada di mulut dan air mata menetes di mata mereka, takut akan masa depan licik yang mungkin mereka miliki di tangan monster ini. Namun, Ibu Charles tidak senang dengan semua pembicaraan ini, merasa bahwa Minos tidak mempertimbangkan putranya dalam rencana tersebut. "Jika kamu ingin mengajukan tuntutan ini, mengapa kamu melakukan ini pada Charlesku? Tidak bisakah dia pada akhirnya melakukan hal yang sama seperti yang dapat dilakukan saudara-saudaranya untukmu? Mengapa kamu melumpuhkannya?" Dia berteriak pada Minos, meninggalkan Charles di tanah, dan berdiri untuk melawan musuh itu. "Charles akan mati oleh penarik dalam eksekusi publik di kota kering." Dia berkata dengan dingin sambil menatap mata wanita itu. Minos tahu betapa kejamnya memberitahu seorang ibu bahwa putranya akan mati. Terlebih lagi, mengingat kematian oleh penarik sangatlah mengerikan. Namun penguasa muda ini tidak mempunyai belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Hal ini khususnya berlaku bagi wanita ini, yang merupakan bagian dari keluarga Collins, sebuah organisasi yang telah memasuki perang kemerdekaan dataran hitam bahkan sebelum organisasi-organisasi lain di negara bagian ini. Jadi, dia tidak peduli dengan penderitaan wanita ini. Dia adalah musuhnya, putri dari sebuah organisasi yang telah menentangnya selama bertahun-tahun. Wanita itu adalah anggota keluarga kerajaan yang bertindak melawan dataran hitam dan merupakan ibu dari yang mencoba membunuh Abi. Sial, dia hanya belum bertindak melawannya karena level wanita ini tidak cukup tinggi untuk mempengaruhinya. Namun jika dia ingin pergi ke akhirat bersama Charles, dia tidak akan keberatan. Akibatnya, dia mengatakan itu sambil menatap jauh ke dalam matanya tanpa merasa kasihan. Dan sementara orang-orang itu memandang Ibu Charles dengan kasihan dan pemuda ini merasa putus asa, wanita itu berteriak marah dan melompat ke arah Minos, siap menyerangnya dengan segala cara. "Apakah menurutmu aku akan mengizinkanmu membunuh anakku?" Dia memikirkannya dengan wajah merah karena marah dengan semua yang baru saja dikatakan Minos. Dia lemah. Dia tahu itu, tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Terima musuh mengambil putra satu-satunya untuk membunuhnya? Untuk apa? Supaya dia bisa hidup damai? Tidak. Itu tidak bisa diterima. Jika musuh ingin membunuh Charles, dia akan melakukan apa saja untuk meningkatkan, meski minimal, peluang putranya untuk bertahan hidup.
Dan karena itu, dia melompat ke arah Minos, mencoba meraih leher pemuda itu, berharap keajaiban akan terjadi. Astaga, engah, namun, tidak ada kemalangan yang terlalu sedikit. Jika dia mengira situasi saat ini mengerikan, segalanya menjadi lebih buruk ketika bilah pedang Minos yang berwarna merah tua membelah udara. Pada saat itu, pedang seperti itu menembus sesuatu yang lembut dan kemudian ternoda oleh cairan merah, yang sedikit lebih gelap dari bilahnya itu sendiri. Saat itu juga, sambil menangis seperti anak kecil, Charles melihat ibunya dipenggal oleh pedang Stuart muda. Hal seperti itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun di sana yang melihat gerakannya. Hanya daging merah yang lewat setinggi leher wanita itu. Setelah itu, kepala janda itu terpisah dari seluruh tubuhnya, berputar beberapa kali di udara, akhirnya jatuh ke tanah, berguling hingga berhenti tepat di depan Charles. Ah, tidak. Bangkitnya dataran hitam bab 906 kerugian mengerikan. Tidak. Charles menangis putus asa saat melihat apa yang baru saja terjadi, menyadari dunianya runtuh saat kepala ibunya berhenti tepat di hadapannya dengan mata masih terbuka. Setelah melihat mata hitam ibunya yang kini diam total, Charles merasakan sakit di hatinya, bahkan lebih parah dibandingkan saat Minos menghancurkan kultivasinya. Dan melihatnya dalam keputusasaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak ke arahnya, seolah dia masih bisa mengatakan sesuatu padanya atau menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Tapi begitu kepalanya dipenggal, mustahil bagi wanita itu untuk melihat sekelilingnya dengan cara apapun. Dia benar-benar mati. Dalam situasi tertentu, bergantung pada bagaimana kematian terjadi, beberapa jaringan mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mati. Oleh karena itu, di beberapa tempat di dunia spiritual, orang-orang percaya bahwa mereka masih bisa menyampaikan pesan terakhir mereka kepada orang mati segera setelah kematian. Hal ini bisa saja terjadi, namun hanya terjadi pada orang mati yang jaringan otaknya, jaringan pendengarannya, atau jaringan penglihatannya tidak terganggu. Namun dalam kasusnya, Ibu Charles telah kehilangan seluruh pasokan gas yang diperlukan untuk memfungsikan jaringan tubuhnya, sesuatu yang dengan cepat menetes ke pangkal lehernya. Tanpa sesuatu yang mungkin bisa memberinya kemampuan untuk melihat atau mendengar apapun lagi sebelum tidur abadinya, kesadaran wanita itu telah lenyap setelah gerakan Minos. Bu, dia mengatakan ini di tengah ratapannya dengan cara yang membuat orang-orang di sana hampir tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, semua orang itu pucat karena ketakutan, takut merekalah yang akan jatuh berikutnya di depan Minos. Sebelumnya, dia bahkan belum bergerak, dan dua raja spiritual yang perkasa telah meninggal. Namun kematian Ibu Charles tidak ada bandingannya dengan keduanya karena dampak berdarahnya membawa ketakutan yang jauh lebih besar bagi orang-orang tersebut. Oleh karena itu, mereka satu tingkat lebih takut menghadapi iblis di antara mereka. Adapun Minos, dia tidak bersimpati pada Charles, dan tidak butuh waktu lama untuk menekan luka orang itu. Jeka, ibumu punya lebih banyak nyali daripada kamu, cacing. Dia setidaknya berani mati untukmu. Tapi kamu, cacing, kamu telah melarikan diri dariku bertahun-tahun yang lalu, tidak punya nyali untuk menghadapi konsekuensi tindakanmu. Minos kemudian mengambil rambut kepala itu dan menunjukkannya kepada Charles. Lihat ini, cacing, kamu membawa ini bukan hanya untukmu tapi juga untuk seluruh keluargamu. Dan ini belum berakhir, meneguk, Minos, kata Wilfred dengan suara rendah, takut ibunya akan menjadi korban berikutnya jika dia tidak menerima kondisi musuh ini. Mino, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku berjanji, seperti yang sudah dijanjikan Black, untuk tidak menghalangi jalanmu dan mematuhi perintahmu. Tapi tolong jangan lakukan apapun pada ibuku. Silakan. Setelah mendengar ini, beberapa wanita di sana dengan cepat mencegah Minos mengatakan apapun, segera berlutut di tanah sambil menangis, memohon agar mereka tetap hidup. Tolong jangan bunuh aku akan berguna bagimu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku bahkan akan tidur denganmu. Salah satu yang terkuat di sana mengatakan ini dengan ketakutan, merasa bahwa dia harus menunjukkan sesuatu yang berharga agar Minos tidak membunuhnya. Saya bisa melakukan hal yang sama. Kalau begitu tolong biarkan saya hidup. Tolong, Tuan Stuart. Itu membuatnya lebih mudah. Minos senang melihat perubahan pada orang-orang itu. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa mereka takut padanya. Namun mereka masih menunjukkan perilaku penuh harapan. Lalu, karena itu, dia membunuh Ibu Charles dengan begitu brutal. Hal itu terutama untuk memotivasi ketakutan orang-orang ini. Dan melihat keberhasilannya, Minos merasa puas. Lega karena urusannya di sini hampir selesai. Yah, sekarang hanya ada satu hal yang tersisa. Dia merenungkan hal itu ketika dia merasakan fluktuasi spiritual yang kuat datang ke tempat ini. Banyak orang yang menjaga kediaman raja. Dan dengan membobol tempat ini, dia telah membunuh beberapa orang terkuat dalam perjalanannya ke sini dan mengaktifkan tekniknya beberapa kali secara berurutan.
Oleh karena itu, orang-orang di istana kerajaan ini diharapkan akan memperhatikan kehadirannya dan mengirimkan pasukan untuk menangani situasi tersebut. Dan merasakan orang-orang terkuat di istana ini datang ke arahnya, Minos sudah mempersiapkan diri untuk menerima mereka, untuk menyelesaikan urusannya di sekitar sini. Baiklah, saya akan menyegel kultivasi Anda nanti dan menganggap Anda sebagai jaminan bahwa Black dan Wilfred akan menepati janji mereka. Artinya, hidupmu bergantung pada keduanya. Dia berkata sambil melihat mereka sambil menunjuk keduanya. Jika mereka tidak melakukan apa yang dijanjikan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Lalu kembali ke kerajaan ini untuk menghabisi keluarga Walker. Meneguk, Wilfred menelan ludahnya dan menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, Ibu. Saya akan melakukan segala daya saya untuk mematuhi perintah dataran hitam. Adapun wanita lain di sana, kecuali Ibu Black, mereka hanya bisa berdoa agar keduanya tidak membunuh mereka. Tapi setidaknya ibu dari keduanya akan bersama mereka dalam situasi ini. Dan setelah beberapa detik terdiam, Minos akhirnya menyarankan sesuatu kepada orang-orang itu. Nah, sekarang kamu harus mundur sedikit. Beberapa mayat hidup datang ke sini untuk memenuhi takdir mereka. Dia berkata dengan humor yang bagus, merasakan fluktuasi dari 15 prajurit terkuat di istana ini. Dan ketika dia selesai berbicara, orang-orang itu muncul di pinggiran kediaman itu, beberapa melompat melalui jendela, yang lain melewati tempat Minos melemparkan Charles sebelumnya. Melihat hal tersebut, Stuart muda tetap pada posisi yang sama seperti sebelumnya. Diam, seolah orang-orang ini tidak terlalu mempedulikannya. Orang tua, tidak perlu bersembunyi. Aku tahu kamu ada di sini. Minos mengabaikan orang-orang di depannya saat dia berbicara dengan leluhur keluarga Walker. Suatu ketika keluargamu selamat dari pemberontak keluarga Kain. Sayangnya, saya bukan seorang Kain, dan hari ini keluarga Anda akhirnya akan kalah dari pemberontak. Apakah kamu siap untuk mati, Pak Tua? Minos bertanya dengan nada kasar. Berusaha menyakiti psikologis lawannya. Minos tidak mengenal orang itu. Namun dia tahu bahwa Bupati Kerajaan Ombak inilah yang telah memberikan perintah kepada keluarga-keluarga di negara bagian ini untuk berperang melawan dataran hitam. Oleh karena itu, penguasa muda tidak memiliki masalah berbicara seperti itu kepada musuh yang secara tidak langsung telah bertanggung jawab atas ribuan kematian di dataran hitam. Kau benar-benar hama, iblis. Suara serak terdengar di tempat itu ketika orang itu muncul bersama 3 orang lainnya. Adapun raja spiritual lainnya, sebagian besar berada di level 56, beberapa di level 57, tersebar di sekitar area di mana Minos dan orang-orang sebelumnya berada. Karena kamu ingin menghancurkan keluarga kami dapat melakukannya sendiri dan membawamu bersama kami. Oh, Minos terkejut tentang hal itu. Apakah kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri? Dia bertanya sambil tersenyum. Apa kamu yakin akan hal itu? Minos selalu menunjuk kedua pangeran itu. Kalian tidak keberatan membunuh semua keturunan kerajaan? Jika itu untuk menghentikan keluarga agar tidak direndahkan oleh orang sepertimu. Kami akan melakukan semua pengorbanan yang mungkin dilakukan. Keluarga akan menemukan cara untuk melanjutkan hidup tanpa kita. Nenek moyang tua mengatakan ini sebelum mengangguk ke arah teman-temannya, bersiap untuk melakukan apa yang diperlukan. Bahkan kamu tidak bisa menghentikan begitu banyak dari kami, iblis. Orang lain mengatakan ini sambil mengedarkan energinya dalam pola yang unik, bersiap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Adapun para wanita di tempat itu, mereka sekali lagi gemetar ketakutan, kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Kita lihat saja nanti, kata Minos, akhirnya mulai mengedarkan energinya secara maksimal, seperti yang belum pernah dia lakukan sejak dia meningkatkan levelnya. Sebentar lagi, siapa yang lebih cepat, Anda, atau aku? Seni melahap, tubuh yang tidak bisa dihancurkan, langkah eksplosif, mimpi tanpa batas, pedang spasial. Kemudian, dia mengaktifkan setiap tekniknya. Menyebabkan semua orang di tempat itu terkena dampaknya, kehilangan energi padanya dan tubuh mereka dengan cepat mulai merasakan batasan spasial tertentu. Bangkitnya dataran hitam bab 907 tragedi keluarga Walker. 1. Segera setelah mengaktifkan tekniknya, Minos melihat setiap orang di tempat itu menjadi tidak bergerak, seolah-olah waktu telah berhenti dan hanya dia yang bisa bergerak. Namun, waktu belum berhenti. Oleh karena itu, ketika orang-orang itu merasa putus asa karena tidak bisa bergerak, mereka juga berada di bawah pengaruh seni melahap. Yang tanpa basa-basi melahap energi targetnya. Karena level dan kemampuan bawaan Stuart muda yang meningkatkan cadangan energi alaminya. Kapasitas penyerapan teknik itu sudah berada pada level yang luar biasa. Begitu tinggi sehingga hampir semua individu, kecuali nenek moyang Walker, kehilangan energinya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat itu juga. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka, tidak dapat mengedarkan energi mereka, dan dilemahkan oleh parasit. Sementara itu, Minos masih punya 3 cara berbeda untuk menyerang mereka. Dan itulah yang dilakukan pemuda ini pada saat 2 teknik sebelumnya mengganggu rencana bunuh diri musuh.
Dia meluncurkan beberapa serangan secara berurutan dengan teknik mentalnya, berniat untuk setidaknya mengalahkan beberapa lawan yang ingin meledakkan diri. Di sisi lain, dia segera berpindah-pindah tempat itu sambil menari dengan kecepatan tinggi dengan pedang yang dia terima dari Gloria. Pertama, dia menyerang ke arah leluhur keluarga Walker, orang terkuat di sana, yang memiliki peluang terbaik untuk menyebabkan kerusakan di tempat itu. Astaga! Dia memotong udara secara diagonal. Membuat gerakan dengan tangannya dari tanah ke atas, menciptakan bilah besar energi spiritual kehijauan, yang segera menebas ke arah tubuh individu tersebut. Setelah itu, Minos bahkan tidak memperhatikan nasib orang terkuat di sini, karena dia sangat percaya diri dengan kekuatan barunya. Minos tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan lelaki tua itu bertindak bebas karena pengorbanan orang sekuat itu akan menjadi masalah. Namun bukan berarti dia tidak mampu menghabisi musuh ini dengan cepat. Setelah naik ke level 53, Minos dapat melakukan ini dengan ketenangan tertentu bahkan jika lelaki tua itu berada di level 60. Stuart muda tidak akan putus asa. Namun karena Emmet baru berada di level 59, Minos tidak khawatir dengan kemungkinan kelangsungan hidup pria ini. Sebaliknya, dia khawatir untuk melenyapkan semua musuh sebelum mereka menyelesaikan pengorbanannya, pada saat orang-orang tersebut akan menderita akibat tekniknya. Jadi, setelah menyerang Emmet, Minos langsung berlari mengelilingi area tersebut, melakukan beberapa gerakan dengan pedangnya dan menyerang musuh lainnya. Selagi dia melancarkan serangan jarak jauh. Menggunakan teknik mentalnya untuk melumpuhkan lawan yang berada jauh darinya, Minos melompat, berlari, dan menggunakan perabotan di tempat itu untuk memudahkan jalannya. Ketika melewati lawan, dia akan mengarahkan lebih banyak energinya ke tubuh indestructible miliknya dan kemudian menghancurkan musuhnya dengan tendangan yang mampu menghancurkan gunung. Dan bagi banyak orang, inilah akhirnya. Pada saat itu, lingkungan di sekitar kediaman itu sudah sepenuhnya tidak terorganisir. Ada potongan-potongan tubuh yang perlahan terpisah dari tempatnya seharusnya seolah-olah waktu berlalu dengan lambat, dan tubuh-tubuh itu masih terkoyak oleh serangan brutal Minos. Beberapa orang sudah tergeletak di tanah, dengan kepala remuk, atau bahkan tanpa kepala, karena, seperti Ibu Charles, beberapa di antaranya juga telah dipenggal. Di sisi lain, yang lain menyaksikan pemandangan terpencil di tempat tak bergerak itu, tidak mengetahui apa yang terjadi karena semuanya terlalu cepat bagi mereka. Namun, Ratu melihat sebagian besar hal ini karena dia melihat dari posisi yang baik dan tidak selemah yang lain. Karena itu, dia berkesempatan melihat pukulan terakhir Minos melawan Raja Spiritual level 57. Minos memutar tubuhnya di udara, dengan salah satu kakinya terangkat. Dengan gerakan yang mengarah ke wajah lawan terakhirnya yang berjarak kurang dari 2 meter darinya. Setelah itu, kaki Minos membentur pipi kanan lawannya sehingga menyebabkan kepala orang tersebut mulai bergerak berlawanan arah jarum jam. Retakan, dan ketika kepala orang itu berputar, lehernya menerima pukulan keras, berubah bentuk ketika kepalanya berputar, menciptakan suara yang pecah menjadi beberapa bagian. Orang itu bahkan tidak sempat menangis kesakitan. Dari sentuhan kaki Minos di wajahnya, ia mengalami trauma yang sangat parah hingga setiap tulang di kepalanya retak atau patah. Tapi tidak hanya itu, otaknya telah bergerak begitu brutal di dalam kepalanya hingga dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Setelah ini, dia bahkan tidak sempat merasakan teror kepalanya dipenggal hanya dengan satu tendangan. Faktanya, satu-satunya suara yang menyebar ke seluruh tempat itu hanyalah suara patah tulang. Daging terbelah dan darah mengucur dari lehernya seperti air dari sumber air. Benar-benar menakutkan. Melihat semua ini, Minos merasa lega di hatinya, karena dia telah mencegah calon bawahannya dibunuh oleh orang-orang gila itu. Sepertinya aku cukup cepat, ya? Dia memikirkan hal ini sambil melihat ke arah tubuh Emmet yang teriris. Itu semua terjadi dalam hitungan detik, sesuatu yang mungkin terjadi pada Stuart muda bukan hanya karena kecepatan tinggi dan kekuatan serangannya tetapi juga fitur terbatas dari pedang spasial. Teknik itu memungkinkan Minos untuk melumpuhkan semua lawan dalam waktu singkat saat dia bergerak dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, dia mendapatkan margin kesuksesan yang tinggi dalam waktu sesingkat itu. Jadi, ketika dia akhirnya menonaktifkan tekniknya, Minos melihat hasil dari tindakannya terbentuk secara real-time. Tubuh Emmet mulai terpisah secara diagonal dari bahu kirinya ke sisi kanan pinggangnya, dengan salah satu bagian yang lebih berat jatuh ke tanah terlebih dahulu. Namun bukan hanya potongan tubuh lelaki tua itu yang berjatuhan. Tidak. Kepala yang masih berputar di udara dan tubuh orang lain yang terbunuh oleh teknik mental Minos juga jatuh ke tanah. Wanita-wanita yang lebih lemah itu gemetar ketakutan. Merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu mendadak bagi hati mereka. Minos tidak hanya telah membuat pertunjukan sebelumnya, membunuh 2 raja spiritual tingkat tinggi dan kemudian memenggal kepala Ibu Charles. Tiba-tiba, beberapa ahli mencoba bunuh diri, dan kemudian pemuda itu memutilasi tubuh mereka. Itu cukup membuat siapapun berteriak putus asa.
Adapun Charles, dia masih menangis di samping kepala ibunya, melihat bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, seluruh tragedi keluarganya mungkin akan terlupakan begitu saja tanpa keadilan ditegakkan. Siapa yang akan melawan Minos? Siapa yang akan membalas kematian semua orang ini? Tidak seorang pun. Itulah jawaban yang sudah ada dalam hati Charles, akhirnya menyesali semua keputusannya. Jika bukan karena keinginanku untuk menjadi raja, semua ini tidak akan terjadi. Jadi, pikirnya sambil merasa bahwa hanya kematian yang bisa membebaskannya dari semua kemalangan ini. Ah! Charles menjerit sambil mengeluarkan darah dan air liur, matanya bergerak-gerak sedemikian rupa sehingga membuat siapapun di sana menyadari bahwa dia telah kehilangan kewarasannya. Bunuh aku! Bunuh aku! Dia mulai berteriak seperti orang gila, memohon seseorang di sana untuk mengakhiri penderitaan fisik dan mentalnya. Tapi tidak ada seorang pun di sana yang melakukan apapun. Mereka tidak hanya takut, terkejut, lemah secara fisik dan mental. Namun mereka sudah mengetahui bagaimana nasib orang tersebut dan memahami bahwa bukan tempatnya untuk terlibat di dalamnya. Adapun Minos, dia tidak peduli dengan apa yang ditanyakan Charles. Dia hanya menatap orang itu saat matanya bersinar dalam warna pelangi. Diam, engah. Kemudian, jeritan Charles berhenti saat tubuhnya jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Sigh. Minos menghela nafas kegirangan karena karyanya di sini akhirnya mencapai momen terakhir. Dia kemudian melihat wanita-wanita itu dan juga Wilfred. Lakukan apa yang kamu janjikan secepat mungkin. Keluarkan pasukan negaramu dari dataran hitam dan tunggu perintahku. Lalu, ketika kita secara resmi menyelesaikan urusan kita, aku akan melepaskan ibumu dan ibu tirimu. Meneguk, sekarang, kamu akan tidur sebentar? Mimpi tanpa batas. Bangkitnya dataran hitam bab 908 tragedi keluarga Walker. 2. Setelah mengalahkan semua orang itu, Minos tidak butuh waktu lama untuk memasang susunan spiritual di leher sebagian besar orang di sana dan kemudian menutup mata mereka. Kemudian, dia segera melakukan perjalanan ke kerajaan tata ruang bersama masing-masing wanita tersebut, dan terakhir mengambil putra mahkota kerajaan ini. Pada akhirnya, Minos mengunci mereka di ruangan yang sama di rumah danau besar kerajaan tata ruang. Di mana orang-orang itu tidak akan bisa mengetahui keberadaan mereka bahkan jika mereka terbangun saat dia jauh dari sana. Setelah itu, dia tidak butuh waktu lama dan segera berjalan menuju pintu keluar, kembali dengan pakaian yang sama seperti sebelumnya, dengan topeng menutupi wajahnya. Pertempuran yang terjadi di sana niscaya telah menarik perhatian sebagian orang di istana ini. Namun untuk saat ini, belum ada kerusuhan yang menguasai istana kerajaan ini. Karena itu, Minos melakukan yang terbaik untuk meninggalkan properti ini sambil merahasiakan identitasnya, hanya untuk memastikan bahwa dia dapat meninggalkan Atela dengan lebih mudah. Hanya sedikit orang yang bisa menghalangi jalannya di kota ini, tapi dia tidak perlu mempersulit hidupnya sendiri. Akibatnya, dia hanya melakukan hal minimum yang diperlukan untuk meninggalkan tempat ini dengan damai. Mendesah. Saatnya melanjutkan perjalananku ke utara. Dia memikirkan hal ini sambil berjalan di area hijau perkebunan itu, merasa lega menyelesaikan urusannya di kerajaan ombak. Setelah Minos meyakinkan para pengawal kerajaan untuk mengizinkannya pergi, tidak butuh waktu lama hingga keadaan menjadi tidak terkendali. Hanya beberapa menit setelah pertempuran Minos berakhir, para karyawan kediaman itu yang ketakutan mengambil tindakan untuk melihat apa yang terjadi. Meneguk, apa itu? Seorang wanita parubaya, mengenakan pakaian khas pelayan, bertanya kepada staf kediaman raja lainnya. Setelah keributan sebelumnya, mereka bersembunyi di kamar atau tempat kerja mereka. Namun setelah beberapa menit mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi, beberapa dari mereka mengumpulkan keberanian untuk melihat akibat dari apa yang terjadi di sini. Dan dengan itu, orang-orang itu, 5 pegawai perempuan, perlahan berjalan menuju pintu masuk kediaman itu, gemetar ketakutan saat melihat bekas darah dan perabotan rusak dari jauh. Ah, akhirnya, salah satu dari mereka cukup dekat dengan area di mana terdapat beberapa mayat yang dimutilasi, di mana terlihat kepala yang penyok atau terpotong dengan cara yang berbeda. Pada saat yang sama, beberapa tubuh manusia terlihat di bagian yang belum hancur di tempat itu. Ya dewa, salah satu tetua di sana mencium bau busuk kematian sementara kakinya menjadi lemah di tengah ketakutan melihat tempat seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? Sungguh memalukan. Dia hendak mengatakan itu ketika tiba-tiba dia melihat kepala salah satu janda William, yang seharusnya menjadi calon ibu suri negara bagian ini. Ah! Dia berteriak ketakutan tepat sebelum dia menutup salah satu tangannya ke mulut, merasakan aib yang menyelimuti keluarga Walker. Namun sementara wanita itu merasa kehilangan orang yang sangat penting itu, tidak lama kemudian teman-temannya yang lain menemukan apa yang tersisa dari Emmet. Oh, tidak, nenek moyang terbunuh. Orang itu meneriakkan ini saat dia merasakan ketegangan di hatinya. Dia tidak begitu mengenal Emmet, tapi sebagai bagian dari organisasi besar ini, wanita ini tahu bahwa setelah kematian William,
nenek moyanglah yang tersisa untuk mempertahankan kekuasaan keluarga. Namun, kini mereka berdua sudah mati. Akibatnya, wanita itu mau tidak mau menjadi putus asa, merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Tapi tidak ada yang namanya kemalangan yang terlalu sedikit. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi para pelayan itu untuk menyadari bahwa semua petinggi negara bagian ini yang berada di markas pemakaman William telah terbunuh. Dengan demikian, tidak hanya keluarga Walker yang melemah secara signifikan, namun pendukung utama kerajaan ombak telah meninggal pada kesempatan ini. Sungguh suatu kemalangan yang luar biasa. Meneguk, Pangeran Wilfred dan yang lain hendak mengatakan sesuatu ketika dia akhirnya mengenali Black, seorang pemuda yang sudah lama hilang di negara bagian ini. Aku ingin tahu apakah itu. Dia sedang memikirkan sesuatu tapi segera mengesampingkan gagasan itu. Dia merasa meskipun hal-hal drastis telah terjadi di masa lalu, tidak ada seorang pun yang akan menghancurkan keluarganya sendiri untuk bisa mengendalikannya. Kemarilah, Pangeran Wilfred dan Black masih hidup. Ayo kita bawa mereka ke dokter yang bertugas. Wanita itu berkata dengan penuh harapan, merasa senang bahwa setidaknya kedua orang itu selamat. Dalam sekejap, seluruh markas besar keluarga Walker menjadi gempar setelah kejadian di kediaman William tersebar. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan, sesuatu yang belum pernah dialami atau bahkan didengar oleh orang-orang tersebut sebelumnya dalam situasi serupa. Dan sebagai konsekuensinya, anggota keluarga kerajaan dan bawahan organisasi ini segera mulai mendiskusikan masalah tersebut, ketakutan dan takut bahwa merekalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Namun meski banyak perintah telah diberikan kepada keluarga tersebut untuk mulai bertindak, pertanyaan krusial yang ada di benak mereka hanya dapat dijawab oleh para penyintas. Namun, sayangnya semua orang, kedua pangeran dan pengikut Black tidak sadarkan diri. Dan karena teknik Minos misterius, tidak ada yang tahu kapan mereka bisa bangun untuk melaporkan apa yang terjadi di tempat ini. Dengan banyaknya ketidakpastian, dengan informasi tentang kematian brutal 18 raja spiritual yang perkasa, termasuk nenek moyang organisasi ini, ribuan orang di istana kerajaan itu segera panik, takut akan masa depan. Ada yang ingin bersembunyi, ada yang ingin melawan dan bahkan memberi perintah agar kota ditutup. Tapi, di sisi lain, beberapa dari orang-orang itu sudah berlarian di sekitar area tersebut, mencoba memahami bagaimana musuh sekuat itu bisa memasuki tempat seperti itu. Lagi pula, jika seseorang yang mampu membuat keributan itu telah mencapai markas mereka, mengapa penghalang pertahanannya tidak dihancurkan? Mengapa seluruh tempat itu tidak dihancurkan? Mereka yang tidak peka segera mulai bertindak untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk memahami kisah di balik tragedi ini, yang bisa menjadi awal dari akhir keluarga ini. Ayo, minggir, minggir! Beberapa gerbong pengawal kerajaan setempat bergerak dengan kecepatan penuh di tengah jalan Atela. Dengan kusirnya meneriaki pejalan kaki atau kendaraan lain agar keluar dari depan mereka. Saat itu sudah larut malam di kota ini. Namun, seperti tempat manapun yang berpenduduk jutaan orang, selalu ada sedikit pergerakan kapan saja sepanjang hari di Atela. Akibatnya, para pengawal kerajaan yang bergegas dan ketakutan meneriaki semua orang yang menghalangi jalan mereka saat mereka berlari menuju tujuan yang berbeda. Beberapa bergegas ke pintu keluar kota, di mana mereka bermaksud menghentikan siapapun meninggalkan kota. Mereka pun berniat memeriksa siapa saja yang baru saja masuk dan keluar dari Atela. Yang lain memulai penyelidikan mereka di kota itu sendiri. Mereka sudah mulai mencari informasi aneh di kalangan kelompok masyarakat tertentu, seperti para gelandangan atau bahkan layanan transportasi lokal. Pada saat yang sama, sebuah kelompok sedang menuju ke markas besar gereja spiritual di negara bagian ini, mencari dukungan organisasi tersebut. Hal mengejutkan seperti itu tidak biasa terjadi. Namun dengan tragedi sebesar ini, dengan hilangnya putra mahkota sesaat sebelum pemakaman kerajaan, organisasi tersebut harus diberitahu tentang peristiwa tersebut dengan cara apapun. Di sisi lain, itulah satu-satunya organisasi yang dapat mendukung keluarga Walker saat ini. Bahkan organisasi kerajaan itu tidak dapat bertahan dalam insiden hari ini. Jadi tidak ada orang lain di wilayah tersebut yang dapat membantu mereka. Dengan itu, sekelompok penjaga kerajaan keluarga Walker yang gugup dan ketakutan segera tiba di kuil gereja mencari pemimpin organisasi di wilayah ini, Gloria Frost. Dan tidak lama kemudian beberapa uskup dari pos gereja tersebut tiba di apartemen Uskup Agung, meminta dukungannya. Uskup Agung, Uskup Agung, Uskup Agung. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang yang mengenakan jubah ungu mengatakan ini dengan nada ketakutan, merasa bahwa apa yang baru saja dia dengar tidak mungkin nyata. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Dia bertanya-tanya sambil berkeringat dingin, menunggu wanita itu di luar apartemennya. Dan setelah beberapa menit memohon untuk berbicara dengan Gloria, si rambut merah cantik ini datang menemui orang tersebut, merasa kesal karena diganggu hingga larut malam. Uskup, apa yang kamu inginkan? Dia menanyakan hal ini sambil memasang ekspresi parah di wajahnya.
Namun lelaki tua itu tidak merasa terganggu dengan kekesalan Gloria dan hanya memberitahunya tentang tragedi yang baru saja terjadi. Uskup Agung, sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarga Walker dalam beberapa jam terakhir. Meneguk, dia menelan ludahnya dengan gugup dan selesai berkata, semua prajurit tingkat tinggi di markas mereka telah terbunuh. Putra mahkota dan sebagian besar janda William hilang, bahkan leluhur Walker pun telah terbunuh. Bangkitnya Dataran Hitam bab 909 Tragedi Keluarga Walker. 3. Apa? Gloria bertanya dengan heran, mendapati semua informasi yang disampaikan oleh uskup itu sangat tiba-tiba, sepenuhnya di luar kenyataan. Baru beberapa jam yang lalu, dia bersama Emmet dan beberapa janda William. Bagaimana bisa begitu banyak hal terjadi dalam waktu sesingkat itu? Misalkan sesuatu yang sangat brutal telah terjadi dalam waktu singkat sejak dia kembali ke kuil ini. Mengapa dia tidak mendengar suara ledakan atau melihat kekacauan menyebar ke seluruh kota? Lagi pula, jika orang-orang kuat seperti itu dibunuh atau diculik, hal ini hanya bisa terjadi jika terjadi konflik yang meluas, bukan? Namun, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh sejak meninggalkan istana kerajaan tadi. Jadi, dia merasa tidak percaya saat ini. Apakah kamu serius? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Aku tidak mendengar suara pertempuran apapun dari kamarku. Jadi bagaimana orang-orang ini bisa terbunuh? Dia menanyakan ini sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Namun uskup itu tidak terkejut atau tidak senang dengan reaksi Gloria. Bagaimanapun, dia dan rekan-rekannya yang lain bereaksi dengan cara yang sama setelah menerima informasi tersebut. Dia lalu berkata, Uskup Agung, saya tahu informasinya tidak masuk akal. Tetapi itu benar. Dari apa yang terlihat, seseorang telah berhasil menyusup ke istana kerajaan dan membunuh lebih dari selusin raja spiritual yang kuat. Karena itu, seluruh kota sudah berada di bawah darurat militer, dan pengawal kerajaan telah meminta dukungan gereja. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Melihat keseriusan pria itu, Gloria mengerutkan alisnya, merasakan bahwa pria itu tidak sedang bercanda. Namun, sebaliknya, dia berbicara tentang sebuah tragedi dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah benua ini. Tunggu sebentar. Dia mengatakan ini sebelum akhirnya kembali ke kediaman dia tinggal di kuil ini dan akan berganti pakaian. Beberapa menit kemudian, Gloria dan selusin uskup setempat bergegas menuju istana kerajaan, melewati trotoar di area tengah Atela. Dan di area kecil yang memisahkan kuil gereja spiritual dan istana kerajaan, Gloria akhirnya dapat melihat bukti bahwa apa yang dikatakan uskup itu akurat. Pasalnya, saat itu sudah terdapat ratusan pengawal kerajaan di bagian kota tersebut, banyak di antaranya yang membentuk perimeter keamanan di sekitar markas keluarga Walker. Pada saat yang sama, beberapa penjaga menyerbu tempat-tempat di daerah itu, menangkap orang-orang di jalan, dan menciptakan kekacauan. Tak hanya itu, beberapa orang yang biasa bekerja atau bersenang-senang di waktu-waktu tersebut kini berlarian sambil berteriak-teriak putus asa saat melarikan diri dari kawasan tersebut. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, tapi dari tindakan yang dimulai beberapa menit yang lalu, siapapun yang melanggar perintah kerajaan akan dipukuli dan ditangkap. Akibatnya, banyak orang yang pernah melihat tindakan serupa di sekitar mereka sudah mengungsi ke rumah mereka, takut akan apa yang mungkin terjadi pada mereka. Adapun para pengawal kerajaan, tidak peduli seberapa besar mereka memiliki mekanisme penindasan resmi, mereka tidak terlihat lebih baik daripada banyak warga yang ketakutan. Wajah mereka pucat. Mereka sepertinya berada dalam momen sulit di mana mereka mungkin harus berjuang untuk hidup mereka kapan saja. Dan melihat semua ini, Gloria menjadi semakin serius sambil bertanya-tanya ada apa di balik semua ini. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di dalam markas mereka sendiri? Tempat itu sepertinya tidak diserang. Dia merenung sambil melihat ke arah tempat itu, yang masih memiliki penghalang pertahanan yang utuh. Tetapi bahkan jika suatu kelompok berhasil menyusup ke tempat itu, bagaimana mereka melakukannya hingga membunuh begitu banyak pakar regional? Tapi saat dia memasuki area yang dilindungi oleh barisan pertahanan kelas 2 tingkat menengah di istana itu, Gloria mengesampingkan pemikiran itu dan hanya mengikuti salah satu prajurit yang mengawal kelompoknya. Sungguh hal yang menakutkan. Salah satu uskup mengatakan hal ini, merasa tidak enak karena harus melihat potongan tubuh mantan kenalannya. Melihat mayat di dunia spiritual adalah hal yang lumrah, terutama mengingat banyak orang yang hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun tetap saja, melihat jenazah teman, kolega, orang dekat bukanlah hal yang mudah bahkan bagi para kultivator berpengalaman sekalipun. Hal ini terutama berlaku untuk mayat yang dianiaya, seperti dalam beberapa kasus di kediaman mendiang William. Berbagai bagian tubuh berserakan, berbagai noda darah bercampur dengan otak dan bagian dalam tubuh manusia lainnya, di seluruh lantai, dinding, dan bahkan langit-langit. Pada saat yang sama, beberapa tubuh telah dipotong dengan cara yang berbeda, sehingga bagian dalamnya terlihat. Sementara yang lain telah diubah bentuknya sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengidentifikasi orang-orang tersebut hanya dari wajahnya. Itulah yang terjadi pada seseorang yang kepalanya diledakkan oleh tendangan Minos.
Dan melihat tempat di mana begitu banyak orang berpengaruh meninggal, para uskup itu merasa sedih. Sungguh sebuah tragedi, keluarga Walker tidak akan pernah pulih dari kehilangan seperti itu. Benar-benar memalukan. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup setelah mengalami kemalangan seperti itu? Mereka terus berbincang satu sama lain sementara Gloria memperhatikan sekeliling. Merasa tidak enak karena harus melihat mayat orang-orang yang baru beberapa jam lalu makan malam bersamanya. Mengikuti contoh orang-orang seperti itu, ada jenazah nenek moyang Walker dan ibu Charles. Sepertinya pukulan pedang membunuh mereka. Ia merenungkan hal ini, sambil memandangi pola sayatan di sekitar leher ibu Charles dan luka diagonal yang telah membelah tubuh Emmett menjadi dua bagian. Dia kemudian melihat mata hitam wanita itu, yang memiliki karakteristik yang sama dengan bagian wajahnya yang lain, yang menunjukkan bahwa dia mempunyai ledakan kemarahan yang signifikan sebelum dia dibunuh. Dari apa yang kulihat, mereka dibunuh dengan sangat cepat. Alisnya mengerutkan kening saat sebuah ide buruk terlintas di benaknya. Hanya kaisar spiritual atau raja spiritual dari luar wilayah yang bisa melakukan itu. Tidak mungkin musuh regional bisa melakukan itu. Dia hendak mempertimbangkan hal ini. Berpikir bahwa seseorang telah melanggar aturan wilayah di bawah kendalinya ketika salah satu pengawal kerajaan di sana mengatakan sesuatu padanya. Yang mulia, sayangnya, kami tidak akan tahu pasti apa yang terjadi di sini sampai Pangeran Wilfred dan Black bangun dari keadaan tidak sadarkan diri mereka. Sementara itu, kami baru saja menemukan saksinya. Apa? Para uskup yang berdiri di sana bertanya dengan heran, penasaran ingin mengetahui kebenarannya. Di mana saksinya? Gloria bertanya. Silahkan ikut denganku. Saat mereka berjalan melewati markas besar keluarga Walker, orang-orang itu sedang mengobrol dengan pengawal kerajaan yang mengawal mereka, mencoba memahami situasi terkini di negara bagian ini. Jenderal Lawrence, siapa yang bertanggung jawab saat ini? Salah satu uskup bertanya kepada pengawal kerajaan. Mendesah, itu belum diputuskan, tapi karena Jenderal Ulrich adalah yang terkuat yang tersisa di sini, menurutku dia akan memegang komando sampai salah satu pangeran bangun atau sesepuh kembali dari medan perang di Dataran Hitam. Jadi, begitulah. Iblis Minos akan menjadi penerima manfaat terbesar dari semua ini. Sungguh beruntung sekali. Benar juga. Tapi apa yang akan terjadi sekarang, Jenderal Lawrence? Pemakaman Raja William tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran seluruh anggota keluarganya. Dan masih banyak lagi yang meninggal. Meneguk, sungguh. Aku tidak memikirkan hal itu. Penjaga kerajaan itu berkomentar sambil menyeka keringat di dahinya, merasa sangat tertekan saat ini. Bagaimanapun, kita tidak bisa melanjutkan pemakaman yang mulia. Kita biarkan saja ketika kita memahami masalah ini. Dan ketika mereka sedang berbicara, mereka akhirnya sampai di area disiplin di perkebunan itu. Di tempat ini, seorang wanita muda cantik berambut hitam, mengenakan seragam pengawal kerajaan. Sedang duduk sendirian di salah satu dari dua kursi yang mengelilingi meja bundar, satu-satunya perabotan di sana. Raja spiritual itu kemudian memperkenalkannya kepada anggota gereja. Ini salah satu pengawal kami, Ava, yang seharusnya bersama Yang Mulia saat dia menghilang. Kami masih belum tahu apa yang mungkin dia lihat sejak itu. Selain fakta bahwa kami baru saja menemukannya, dia tampak panik ketika dibawa ke sini. Tapi kami yakin dia tahu lebih banyak tentang kejadian hari ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 910 yang bersalah. Setelah mendengar komentar individu tersebut, seluruh anggota gereja spiritual tersebut mulai memperhatikan sosok Ava yang masih memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tampak seperti gambaran orang sakit setelah beberapa hari terbaring di tempat tidur karena flu yang parah. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi kelompok yang lebih jeli untuk menyadari bahwa dia telah mengalami guncangan yang cukup besar hari ini. Yah, itu normal. Bagaimanapun juga, dia hanya seorang kultivator level 47. Bahkan jika raja spiritual tingkat tinggi mati hari ini, kekuatan kecilnya pasti membuatnya sangat rentan. Beberapa dari para uskup tersebut memikirkan hal serupa, merasa kasihan pada Ava tetapi pada saat yang sama bergegas untuk mengetahui kebenaran. Dan hal yang sama terjadi pada Gloria. Dia tidak suka tinggal terlalu lama di wilayah utara benua tengah. Namun kini tragedi seperti itu telah terjadi, bahkan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membereskan kekacauan setempat. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, mau tidak mau dia merasa frustrasi karena dia memiliki keinginan untuk mempercepat proses penyelidikan. Mengabaikan depresi Ava yang terlihat jelas dan langsung menjelaskan apa yang diketahui wanita muda itu. Dia kemudian memimpin orang-orang itu dan memasuki ruangan tempat Ava berada. Setelah itu, Gloria duduk berhadapan dengan remaja putri yang trauma itu dan mulai berbicara. Namamu Ava, kan? Ava berhenti memikirkan adegan sebelumnya setelah memperhatikan wanita dengan kecantikan tak terlupakan yang duduk di hadapannya. Gloria adalah seseorang yang bahkan membuat wanita lain tertarik, mengingat perbedaannya yang tak tertandingi. Meneguk, jadi, tidak mudah bagi Ava untuk mengabaikan orang tersebut sambil menelan ludahnya.
Dia mengeluarkan suara dengan mulut masih tertutup, menunduk dan merasa aneh dengan semua yang terjadi sejak kesenangannya dengan Charles terganggu. Yah, Ava, menurutku ini tidak mudah bagimu. Sepertinya kamu menghadapi sesuatu yang unik, tapi itu juga mengerikan, bukan? Ava menggelengkan kepalanya sebagai penegasan. Aku tahu kamu mungkin perlu waktu untuk memproses apapun yang terjadi. Tapi sayangnya, kita berdua tidak punya waktu untuk menunggu hal itu terjadi. Kalau begitu, saya harap Anda mau bekerja sama dan memberitahu kami apa yang terjadi. Hanya dengan begitu kita dapat mencoba melakukan sesuatu terhadap tragedi yang terjadi di sini. Senang sekali kamu tahu cara bekerja sama. Gloria tersenyum pada wanita muda itu sebelum akhirnya melanjutkan apa yang diinginkan semua orang di sana dengan Ava. Apa yang telah terjadi? Bicaralah dari awal. Meneguk, Ava kemudian menelan ludahnya karena cemas dan menghirup udara dalam-dalam, memberanikan diri untuk kembali ke semua yang telah terjadi saat rencananya telah gagal total. Baiklah, singkat cerita, saya sedang bersama Yang Mulia di kamarnya. Saat itu, kami tiba-tiba merasakan tubuh kami tidak bergerak beberapa kali berturut-turut seolah-olah waktu berhenti. Kami juga menyadari bahwa energi kami berkurang dengan cepat dalam jangka waktu singkat ketika kami mengalami sensasi aneh itu. Dia berkomentar, sudah menghabiskan air mata yang keluar dari matanya. Mendengar ini, beberapa uskup sudah memasang ekspresi jelek, memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa menjelaskan kasus aneh Ava. Sedangkan Gloria, dia tidak tahu banyak tentang wilayah ini seperti orang-orang tua itu, jadi dia terus memperhatikan Ava. Ava kemudian melanjutkan ceritanya di tengah isak tangis dan tangisnya yang meratap. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik. Setelah itu, salah satu pengawal kerajaan yang melindungi Yang Mulia melewati salah satu dinding ruangan tempat kami berada. Pada saat itulah seseorang yang mengenakan seragam pengawal kerajaan, orang yang bertanggung jawab atas semua itu, muncul di hadapan kami. Seragam pengawal kerajaan, beberapa orang memikirkannya dengan hati-hati, mengingat kemungkinan musuh menyusup ke pasukan lokal. Setelah itu, dia melumpuhkan pengembangan spiritual Yang Mulia. Jadi, dia selesai menceritakan kisahnya sambil menangisi tragedi tersebut. Sungguh sebuah tragedi. Pria yang kejam sekali. Bagaimana mungkin ada orang yang melakukan kebrutalan seperti itu? Sialan. Mengapa kita tidak bisa menyelamatkan Yang Mulia? Keluarganya hilang. Beberapa uskup di sana berkomentar satu sama lain. Sementara para pengawal kerajaan sangat berduka atas kehilangan Charles. Mereka tahu siapa yang hidup atau mati karena lampu jiwa orang hilang masih mengeluarkan sinyal. Namun sejauh ini, belum ada yang mengetahui apa yang menimpa keempat janda Charles dan William yang masih hidup. Akibatnya, setelah mendengar dari Ava bahwa musuh telah melumpuhkan pengembangan spiritual putra mahkota, semua orang terkejut. Maka mereka terkejut, sangat menyesal atas apa yang terjadi pada pemuda itu, karena informasi ini pada dasarnya menyingkirkan Charles, pangeran yang paling menjanjikan di antara ketiga pangeran. Dari suksesi kerajaan, lagi pula, terlepas dari apakah Charles telah memenangkan persaingan memperebutkan tahta. Tidak ada orang yang gila untuk memberikan mahkota kerajaan kepada seseorang yang tidak mampu berkultivasi. Tidak ada seorang pun yang akan mengikuti pemimpin yang tidak mampu menjadi lebih kuat. Dan sebagai konsekuensinya, negara mengalami kerugian yang jauh lebih besar daripada yang telah mereka pertanggungjawabkan sejauh ini. Gloria lalu bertanya, seperti apa rupa orang yang melumpuhkan Charles ini? Berapa levelnya? Apakah dia mengatakan sesuatu yang relevan? Ava kemudian terdiam sejenak, memikirkan apa yang telah terjadi. Dia kemudian menjawab, saya ingat dengan baik apa yang dikatakan pria itu karena dia terlihat cukup menyinggung. Dia sepertinya berselisih dengan Yang Mulia. Dia menyebut Yang Mulia cacing beberapa kali, mengatakan hal-hal yang kejam, bahwa dia akan menunjukkan kepada Yang Mulia bagaimana dia akan membunuh anggota keluarga yang paling penting. Dia juga berkomentar tentang membawa Yang Mulia ke penarik. Dia berkata sambil terisak, bajingan, kami tidak bisa mengizinkannya. Tolong, Uskup Agung, campur tangan dalam situasi ini dan cegah kematian Yang Mulia. Beberapa pengawal kerajaan di sana mengatakan hal seperti itu dengan nada marah, merasa terhina dengan perkataan musuh. Tapi Gloria hanya mengangkat satu tangannya, meminta orang-orang itu diam. Ava kemudian menyelesaikan akunnya. Mengenai penampilannya, itu semua terjadi dengan sangat cepat, dan saya berusaha menghindari memperhatikannya sebisa mungkin. Tapi saya ingat dia memiliki rambut coklat, tampak muda, relatif tinggi dan kuat. Dan dia berada di level 53. Apa kamu yakin? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin orang yang begitu lemah bisa melakukan hal seperti itu? Tidak, Ava, jangan bercanda saat ini. Jika kamu tidak tahu levelnya, sebaiknya diam saja. Beberapa orang di sana mulai mendiskusikan masalah tersebut, meragukan kebenaran apa yang baru saja dia katakan. Tapi ketika salah satu uskup terkuat di sana memikirkan hal itu dan penjelasan tentang dampak yang diderita oleh Ava dan Charles, matanya berkibar ketika dia tiba-tiba menyadari. Tidak mungkin, tidak dia berteriak panik,
merasakan tekanan yang tak terbayangkan. Itu pasti perbuatan iblis Minos. Dia akhirnya mengatakannya dengan ketakutan. Di sisi lain, jantung Gloria berdetak lebih kencang dari biasanya karena dia mengabaikan perkataan orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar penjelasan Minos, dia tidak bisa tidak mengingat Albert, yang kebetulan berada di kota ini untuk memenuhi misi. Albert, tidak, itu tidak mungkin benar. Dia memikirkannya sambil mengepalkan tinjunya. Dia merasa bahwa orang damai yang dia temui bukanlah orang yang bertanggung jawab atas pembantaian yang dia lihat sebelumnya. Perbedaan tindakan pemuda yang ingin menangkapnya dan orang yang mampu membunuh pakar regional dengan mudah sangatlah besar. Dan mengingat Gloria sudah memiliki kesan yang baik terhadap Albert, dia merasa kaget, ingin sekali menjawab pertanyaan di dalam hatinya. Aku harus melihat ini. Dia akhirnya mengambil keputusan sebelum dia bangkit dari tempatnya berdiri dan meninggalkan tempat itu. Gloria kemudian berlari dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, menuju pintu keluar Athela, tempat dia dan Minos memasuki kota ini, tempat makhluk spiritual mereka seharusnya berada. Tidak mungkin dia. Jika itu benar, itu berarti aku akhirnya memberikan senjata tingkat tinggi kelas 2 kepada orang yang bertanggung jawab atas pembantaian ini. Itu mungkin salahku. Dia memikirkannya sambil berkeringat. Bergerak sangat cepat melalui jalanan Athela. Dan dengan melakukan itu, tidak butuh waktu lama bagi Gloria untuk mencapai tujuannya.